Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Liyata Official. Pada video ini kita kembali untuk mereaction video TikTok. Dan untuk kali ini kita mereaction atau menanggapi bagaimana video dari Ibu Aritonang, Nora Aritonang, ya, dia marganya Aritonang ya. Dan dia ini adalah seorang mantan Kristen. Dia mengaku bahwa dia sebelumnya adalah beragama Kristen dan dia mualaf, dan sekarang dia beragama Islam yang taat menurut dia gitu. Ya, itu suatu hal yang luar biasa ya, karena dia masuk ke agama barunya. Namun ketika dia sudah masuk di agama barunya, yaitu di agama Islam, ketika dia live, justru yang dia bahas terus-terus tentang agama Kristen. Dia cari-cari kelemahan dalam agama Kristen, dia cari-cari kelemahan dalam Alkitabnya orang Kristen, dan dia jadikan itu sebagai alat untuk menyerang orang Kristen itu sendiri di live-nya. Dan dalam salah satu video ini kita menanggapi pernyataan dan juga pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan, dan memang lawan debatnya di dalam video ini kurang memberi jawaban yang detail untuk beliau. Saya menanggapi sepanjang apa yang saya bisa beri penjelasan, dan semoga nanti kalian bisa memahaminya. Tapi sebelumnya mari kita dulu menonton video dari Ibu Aritonang ini, atau Nora Aritonang. Bentar dulu Bang. Ini kan yang ngomong Yesus dulu. Iya. Yesus tidak mengajarkan membunuh. Oke, saya terima. Sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, kemana murid-muridnya semua? Orang itu kan Silakan, menyangkal. Sebagian contohnya 11 muridnya kabur. Yang menyangkal Yesus cuma satu, Simon Petrus. Iya. Kenapa semua muridnya kabur? Ya, ketika mungkin Yesus berani ditangkap. Ya mungkin gak berani. Lah, berarti ajaran Yesus jangan membunuh, ajaran Yesus kasih tidak berlaku. Buktinya apa? Ketika Yesus ditangkap saja, sampai Yesus disalibkan, sampai Yesus dikuburkan, tidak ada satupun murid yang muncul. Berarti ajaran apa yang diajarkan Yesus? Ya itu kan gak berani loh, Bu. bukan gak berani, tapi mereka mau Yesus dibunuh. Bukan gak berani. Memang yang dibunuh itu memang harus sudah pasti, karena itu untuk menggenapi nubuatan. Gimana sih? Aduh. Berarti memang ada ajaran membunuh. Ajaran membunuh itu ada. Kok ajaran membunuh Yesus sih? saja mau dimetongkan, muridnya satupun gak ada yang membela. Ini. Ajaran kasih apa Ya ini? karena takut loh, Bu. Gimana sih? Berarti ajaran kasih apa? Sekarang Ajaran kita kasih dulu gimana sama kau sih? lah Tambunan. Ketika ibumu mau diperkaos, kau diam aja karena saking takutnya. Udah beda cerita lah. Loh, inilah bedanya. Jangan gembor-gemborkan beda ajaran dibilangnya? kasih. Ternyata kalian tidak bisa menunjukkan ajaran kasih. Emak kau yang Emang kau bisa diciptakan seperti oleh itu, Tuhan Nis? kau. Janganlah Emak sama-sama kau yang diciptakan oleh Tuhan kau. Loh iyalah. Anak saya aja kalau dipukul orang, saya hantam itu orang. Apalagi kalau nabi saya dihujat. Makanya umat muslim ketika nabinya dihujat, dia tidak tinggal diam, bro. Tapi beda dengan kalian. Ada oknum Islam yang menginjak kitab suci kalian. Seperti Petrus saja lah, Bu. Tengoklah, Bu. Kami maafkan. Memang udah diceritakan itu nubuatan harus terjadi. Gimana sih? Makanya jangan bilang kalian ajaran kasih. Itulah. Kalau ajaran kasih itu membela. Datang ada Tuhan kalian ditangkap, dicambuk, diludahin, semua muridnya pada kabur. Kasih apa seperti Bu, itu? Bu, nampak lo kimu berapa, Bu? Ngawur. Ajaran kasih itu kayak mana rupanya, Bu? Kalau ajaran Coba kasih itu kalau yang ditampar kau pipi kiri, diajarkan kau berikan lagi pipi kananmu. yang diajarkan itu ajaran kasih itu, ya udah kalau orangnya nggak sanggup, intinya ajaran kasih tetap gitu loh, Bu. Loh, sekarang begini, ketika binimu mau diperkaos, kau kasih aja juga emak kau gitu. Udah beda cerita lah, Bu. Ih, dongo kali pun. Loh, sekarang saya tanya, kasih yang diterapkan oleh Yesus kasih seperti apa? Ya udah, itu tergantung orangnya loh, Bu. Yang penting kan ajarannya ajaran kasih. Lah, sekarang saya tanya, ketika ada begal mengstopkan kau mau mengambil Enggak loh, Bu. hartamu, kau disuruh pilih. Hartamu mau kau kasih, Tadi yang kau bilang itu ajaran. kau yang mau diperkaos. Dengar, Bu. Tadi yang kau bilang itu kan kasih bullshit kau. Banyak kali cerita kau ajaran kasih apa ini? Masa bisa ya Tuhannya nggak tidak bisa. dibela? Ih, logika kamu nggak main. Tuhan kau kenapa tidak dibela? Nih, udah bisa. Ibu tadi kan bilang ajaran kasih, sementara murid-muridnya apa nah tadi yang dibilang ibu tuh Nggak memang gitu. Nampak kali lah nggak kau baca kitab kau, bro. Buat malu kali lah kau Kristen. Kali. Nggak kau baca kitab kau. Enggak, Bu, bukannya- Lanjut Bang Little.
Kalau nggak nyampe ke situ jangan dibaca-baca bu. Aduh, bagus-bagus baca buku kayak ini tadi dicomot-comot. Buat apa lah dicomot-comot? Saya tahu ajaran kasih di dalam Kristen ajaran kasih bullshit, omong kosong. Iya, Masa menurut Ibu. Tuhannya mau disalibkan pada diam semua? Iya, Bahkan itu kalian kan manusia, mengayakan. bukan Tuhannya anjir. Gimana sih bu? Dulu kali. Jadi Itu manusianya. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Iya Tuhan. Nah, waktu dia disalibkan yang disalibkan manusia apa Tuhan? Ya kemanusiaannya bukan keilahiannya buruk kali. Tuhannya kemana? Berarti bukan Tuhan. Tuhannya kemana? Itu kan Tuhannya kemana? gelar ya. Itu kan Tuhannya gelarnya kemana? Itu kan gelarnya Tuhannya sebagai kemana? di dunia ini. Loh, sekarang begini, ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi, apakah Tuhan itu akan menjadi langit dengan bumi? Gimana sih bu? Itu kan firman anjir. Itu kan Apa sih kau yang lah bodoh memang loh? kalian. Oh yang Gitu. bodoh, kok botol? Katanya udah jago. Udah jago. Ya, Gimana oke. Sekarang waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, dia Tuhan atau manusia? Ibu coba baca ibu. Yang dilahirkan sebagai apa? Waktu Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, dia Tuhan atau manusia? Dia sebagai Tuhan, dia juga sebagai manusia, 100% manusia, 100% Nah, Tuhan. oke. Gimana Berarti sih? di dalam diri Yesus ada Tuhannya. Iya. Nah, pada waktu Yesus masih bayi, ketuhanan dia bekerja apa tidak? Ya iyalah, kan gelarnya sebagai Nah, di dunia pada waktu sebagai dia Tuhan. bayi, apa yang dia kuasai? Maksudnya apa yang dikuasai gimana sih? Loh, waktu Yesus masih bayi, dia kan Tuhan juga. Nah, pada waktu dia masih bayi, apa yang dikuasai dia sebagai Tuhan? Aku bingung apa yang dikuasai. Aku nggak tahu apa yang aku bilang apa yang dikuasai. Macet. Sekarang begini deh. Macet. Macet. Kok itulah logika kau sudah bertumpuk dengan kebodohan lama-lama bukan, berdua. logikamu ya, Bu, yang nggak jalan. Sekarang Dari kau tadi begini. saya- Ku buat kau perumpamaan kepada kau. Kau Tambunan adalah seorang raja. Ya, waktu kau masih bayi kau memang sudah diterapkan sebagai raja. Nah, pada waktu kau bayi, ya kan? Kekuasaan kau sebagai raja bisa kau gunakan. Ada loh ayat di Alkitab, Bu. Sebelum lahir Tuhan Yesus. Saya bertanya, ketika kau sudah dinobatkan sebagai raja pada waktu kau masih dalam kandungan, ibu kau lahirkan kau sudah raja. Wahai Raja Tambunan, selamat datang di dunia. Nah, ketika kau masih bayi, apa kuasa kau sebagai raja? Emang ibu kalau bayi udah bisa berkuasa? Wah, lebih hebat berarti kami punya Nabi Isa dong. Waktu Nabi Isa masih bayi udah bisa berbicara. Apalah hebatnya? Hebat kali ya Bu, bayi bisa bicara. Iya iyalah. Bisa. Oh iya. Tuhan aja bisa mati, kenapa nggak kalian katakan hebat? Enggak Bu, ini kan bayi ya Bu, nggak logis. Begini loh. Loh, Tuhan mati logis. Iya iyalah. Iya dong. Hei, penonton 1,6 yang otaknya mungkin ada yang sengklek dengan 3, tidak. Tuhan bisa mati. Tuh, tengok tuh, kau Ya. diketawain buat malu. Yang memang mati. kau. Malaikat Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang pertama di sini adalah mengapa para murid lari dan tidak membantu Yesus pada saat ditangkap dan kemudian disalib, atau pada saat proses dia mengalami penderitaan yang begitu hebatnya, dia sampai dipukuli, dia dicambuk sampai dia meninggal di atas kayu salib. Bagaimana untuk kita menanggapinya? Karena kita perlu hati-hati. Nah, Alkitab mencatat bahwa murid-murid melarikan diri karena ketakutan. Ya, kita jangan menyangkali lagi. Memang murid-murid pada waktu itu mereka melarikan diri. Ya, dalam Matius pasal 26 ayat 56 ya. Nanti bisa baca di sana, maka semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kemudian dalam Markus juga dicatat, Markus 14 ayat 50 sampai 52. Itu bagaimana mereka ketakutan, ada yang melarikan diri tanpa baju. Ya, dalam penafsiran yang tanpa baju ini diakui sebagai Markus itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa manusiawi. Jadi mereka adalah manusia, mereka juga lemah, para murid lemah, mereka manusia. Dan pada waktu itu mereka belum menerima yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Karena itu kan baru terjadi pada Kisah Para Rasul waktu itu di Kisah Para Rasul 2 waktu kejadian Pentakosta. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah dalam rencana Allah Yesus harus menanggung penderitaan seorang diri. Nah ini ya, dalam rencana Allah itu sendiri Yesus menanggung penderitaan seorang diri, bukan karena dibantu orang lain, bukan harus dibantu oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya seperti murid-muridnya, orang tuanya, ibunya, ayahnya pada waktu itu, bukan.
Nah, nubuat ini dinyatakan kalau kita kembali lagi dalam perjanjian lama, itu dalam Yesaya pasal 63 ayat 3 dikatakan bahwa aku seorang diri telah menginjak tempat pengirikan. Dari antara bangsa-bangsa tidak ada seorang pun yang menyertai aku. Kemudian dalam Yohanes 18 ayat 8 dan ayat berikutnya dikatakan Yesus sendiri melindungi murid-murid yang berkata, jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Jadi di sini bukan murid-murid ini tidak peduli, bukan karena mereka tidak peduli kepada Tuhan Yesus, tapi melainkan kejadian ini merupakan penggenapan dari rencana Allah yang Dia sudah nubuatkan dari sebelum-sebelumnya. Apa nubuatan itu? Bahwa Mesias harus menanggung salib sendirian. Jadi Dia mati di atas kayu salib sendirian. Murid-murid itu nanti baru diteguhkan ketika mereka sudah mengalami memaknai itu, arti penderitaan itu sendiri, dan nanti mereka menerima roh. Makanya setelah Pentakosta kan mereka memberitakan Injil dengan berani. Ada juga mereka yang akhirnya ya mereka juga mati dengan mati syahid, istilahnya mereka menjadi martir juga. Ya memang belum waktu untuk para murid. Ini waktunya gurunya mereka dulu gitu loh. Nah, kemudian apakah Yesus perlu dibela demi mewujudkan kasih? Kan ibu ini tadi dia ngotot, berarti nggak ada kasih. Di mana kasih kalian itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Murid-muridnya itu loh nggak bela dia. Loh, ini pernyataan yang diberikan oleh Don Ditan kepada seorang Kristen ketika dia mualaf di meja di podcastnya loh. Kalau kamu sayang Yesus, kalau kamu mengasihi Yesus, kenapa kamu nggak bela dia? Loh, itu dibilang loh. Ingat, Yesus tidak perlu dibela. Jadi apakah Yesus dibela? Tidak. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan dibuktikan dengan mengangkat pedang, kita harus melawan balik, bukan. Melainkan dengan menyerahkan diri atau ada yang namanya pengorbanan. Dalam Yohanes 18 ayat 12 di 11 kalau nggak salah ya, dikatakan di sana, sarungkanlah pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yaitu merujuk pada ya dia harus rela mengalami apa yang dia sudah diberikan oleh Bapa, apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dinubuatkan maksudnya. Dan itu harus digenapi. Dalam Matius pasal 26 dalam cerita di sana Yesus menegaskan bahwa ia memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat, tetapi ia memilih jalan salib. Agar apa? Ya, agar nubuat itu digenapi. Jadi Yesus tidak membutuhkan pembelaan manusia, kan dia Tuhan. Dia samakan dengan dirinya tadi, Muhammad di ini, dan kemudian kita bela. Ngapain orang yang kita percaya kita harus bela? Tuhan kita bela. Ya iya, saya baru tahu kalau katanya kan Muhammad kan bukan Tuhan, makanya dibela. Tapi kalau di Kristen ada orang yang mau dilempari dengan batu itu gereja, nggak pernah maksudnya dia oke lah dilawan secara hukum, tapi nggak dibalas dengan kejahatan, diangkat dengan pedang. Nggak perlu. Itu kalau soal membawa dalam hukum pun itu bukan sebenarnya membela dalam arti membela Tuhan, tapi itu hanya menuntut keadilan untuk kita sebagai warga negara, kan gitu, bukan masalah membela Tuhan. Jadi Yesus tidak membutuhkan pembelaan manusia. Kenapa? Karena dalam kekristenan kasih sejati yang diajarkan itu adalah pengorbanan, bukan perlawanan seperti yang dimaksud oleh ibu ini tadi. Kalau di ajaran di agamamu diajarkan perlawanan, membela Tuhanmu, membela ajaran agamamu itu harus dengan perlawanan, harus dengan pedang. Lakukan aja, itu kan ajaran agamamu. Tapi di dalam ajaran Kristen, no. Kasih terbesar justru terlihat ketika ia rela mati demi orang-orang yang berdosa, untuk menyelamatkan orang-orang itu dari dosa gitu. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat kami, Bu. Roma 8 ayat 5 dikatakan juga, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau Tuhan enggak mati, bagaimana dia menunjukkan kasihnya? Gimana kalau seandainya kita membela dia, kita katakan membela Tuhan di atas kayu salib, enggak tergenapi itu kan? Justru itu menjadi itu pekerjaan iblis yang menghalang-halangi yang menghalang-halangi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah pekerjaan iblis. Karena dia enggak mau Yesus itu disalib, karena dia sudah tahu gitu loh. Kembali lagi, apakah murid-murid lari? Ya lari. Apakah mereka membela? Enggak perlu. Tuhan kami itu enggak perlu dibela. Karena kami itu bukan dengan perlawanan. Kasih itu dengan pengorbanan. Jadi semoga ibu Nora ini paham ini ya. Kemudian hukum kasih.
Kan apakah dengan nubuatan bahwa Yesus mati? Nah, ini kan dia bilang tadi, kalau Yesus dinubuatkan bahwa dia mati, katanya tadi dibunuh, dia disalibkan. Apakah itu bertentangan dengan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Sama sekali tidak. Contohnya, dalam perintah jangan membunuh, itu dimaksudkan untuk melindungi kehidupan. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Yesus sendiri menegaskan bahwa hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu bla bla bla, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kasih menuntut kita tidak merampas nyawa orang lain, gitu loh Bu. Jadi penderitaan Yesus di kayu salib, apakah itu melanggar hukum kasih? Enggak. Yesus bukan dibunuh tanpa kuasa, tetapi karena dia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Tidak seorang pun, apakah dia sendiri mampu melawan waktu itu? Mampu. Kalau waktu dia mati aja kan terbelah itu tirai itu di bait suci. Gak ada loh orang yang mampu membuka itu, merobek itu. Tapi itu karena kuasa Allah itu sendiri. Itu luar biasa, bukan? Salib bukan sekedar kejahatan manusia, tetapi juga penggenapan nubuatan Allah. Artinya walaupun manusia berusaha menyalibkan, Yesus tetap bersalah, tapi kematian Yesus tetap ada dalam rencana Allah untuk menyelamatkan dunia dari dosa-dosa ini. Itu kan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi larangan membunuh tetap berlaku dan tidak dilanggar oleh Yesus. Itu ya. Nubuatan salib bukan bertentangan dengan hukum kasih, melainkan jalan Allah untuk menyatakan kasih yang terbesar. Manusia yang menyalibkan Yesus tetap bersalah, tetapi Allah memakai peristiwa itu untuk menyelamatkan dunia. Keren kan? Salib bukanlah pelanggaran kasih, tetapi penggenapan kasih Allah yang sempurna. Jadi semoga ibu ini memahami. Jadi Bapak Ibu yang menonton video ini, semoga juga kita jangan cepat-cepat terkecoh ya dengan pernyataan-pernyataan seperti ini dari mereka yang tidak paham dengan ajaran kekristenan. Kalau kalian nggak paham, ya belajar doktrin, bisa belajar Alkitab, tanya kepada pendeta, tanya kepada orang yang lebih. Jangan tanggapi dulu di saat yang sama, mungkin ketika duduk bareng mereka, jangan dulu. Belajar dulu. Kenapa sih? Jangan cari tahu sama mereka, karena mereka kan hanya tahu sebenarnya agama mereka sendiri. Biar mereka fokus dengan agama mereka gitu loh. Kalau mereka ajarin kalian dengan agama kita, itu sebenarnya salah. Kalian belajar sama orang yang paham dengan agama kita sendiri, dengan kepercayaan kita sendiri. Jadi untuk teman-teman orang Kristen seperti ini. Untuk orang Islam, kalau kalian meragukan apa yang sudah saya sampaikan ini, ya terserah kalian. Kami kan gak menuntut kalian harus percaya apa yang kami percayai. Terserah. Dan untuk Ibu Aritonang ini, Nora Aritonang ini, ya terserah dia. Tapi di sini kita menanggapi bahwa apa yang dia pertanyakan itu sebenarnya salah. Gitu. Oke, semoga kalian suka dengan video ini, dan ada beberapa video lainnya yang kita tanggapi. Mari kita tonton video-video berikut ini. Ya Allah, kan halal beneran. Astaga. Pelajarannya sekarang kalau mau makan itu wajib banget cari tahu dulu dan tanya. Apalagi resto yang nggak ada keterangan halalnya sama sekali. Sayangnya di negeri kita itu belum kayak Malaysia atau Singapura yang kalau misalnya kita udah berhijab terus masuk ke restoran yang jualan non halal, itu kita bakal dicegat. Bahkan di sini yang jelas-jelas tertulis no pork no lard itu juga belum tentu halal. Dan restoran yang nggak halal itu juga banyak banget karyawannya yang masih berhijab. Jadi benar-benar rancu tuh, kita nggak bisa ngelihat halal atau enggaknya dari luarnya doang. Jadi nggak ada alasan lagi malu buat nanya atau nggak enakan, karena jangan sampai gara-gara malu kita jadi ngorbanin halalnya. Mbak Kini harusnya diakui dong kalau sesuatu yang mungkin bagi dia haram, tapi sebenarnya enak kan, enak. Ya kembali lagi ya dalam ajaran masing-masing ya. Kalau memang mereka bilang haram, ya udahlah terserah mereka. Tapi kalau dalam kekristenan daging babi itu adalah suatu makanan yang enak. Terus itu kan dia nggak hati-hati juga, salah dia sendiri kan, bukan salah dari tempat atau dari tempat itu. Karena tadi kan di si muslimah di video terakhir kan dia menanggapi harusnya hati-hati dong, tanya, jangan malu. Udah, jangan juga tokonya yang disuruh ditutup, jangan. Orang kan punya hak. Kita sama-sama ada di Indonesia kok. Negara ini kan negara Pancasila, bukan negara satu agama gitu. Jangan sampai gara-gara nanti video ini baru bilang ya udah ditutup aja restorannya, ditutup aja rumah makannya, jangan ya. Mungkin ya kalau hanya gara-gara agamamu terus kamu menutup rezeki orang, ya bukankah itu juga sebuah kejahatan gitu. Kalau kamu kuat iman, ya udah pertahankan imanmu di tengah-tengah keberadaan orang-orang yang tidak seiman denganmu yang tentang haram itu gitu. Oke, kita yang satu lagi, ini ada pendeta yang katanya cabuli anak. Pendeta di Semarang ini bisa-bisanya cabulin anak di bawah umur.
Modusnya diajak doa bersama. Kacau nggak tuh? Namanya Adi Suprobo, asal Semarang, Jawa Tengah. Korbannya sebenarnya ada beberapa dan tersebar di berbagai daerah. Ada yang dari Semarang, Temanggung, Kudus, sampai Ambarawa. Tapi yang lapor cuma satu korban aja. Umurnya 10 tahun. Kasus yang lagi viral ini terungkapnya pada Mei 2024 lalu. Korban ngaku ke keluarganya kalau dia dilecehin. Dan terungkaplah semuanya. Adi ngajak korban ke kamar dengan alasan ada gangguan yang harus dihilangin. Adi bilang ke korban, satu-satunya cara menghilangkan gangguan itu lewat doa bersama. Nah, disinilah Adi lancarin aksinya. Bahkan katanya, Adi juga pernah lecehin korban lainnya di kamar mandi salah satu mall di Semarang. Setelah korban ngaku ke keluarganya, keluarga korban lapor ke polisi pada Juli 2024. Kata kuasa hukum korban, Edi Pranoto, Adi pernah lecehin korban tahun 2013 sama 2017. Cuma nggak diperkarakan aja, gara-gara para korban udah ada yang nikah, punya anak, sampai berkebutuhan khusus. Edi juga bilang, kalau terdakwa itu tokoh agama yang punya komunitas. Biasanya pelaku kalau khutbah itu pindah-pindah daerah. Makanya korbannya ada yang dari daerah lain. Korbannya aja sampai trauma banget loh. Buktinya pas di persidangan, salah satu korban bisa ceritain kronologinya dengan runtut. Tapi waktu lihat terdakwa, korban langsung nangis histeris gitu. Kasihan banget ya. Nggak heran deh, aksi bejatnya bikin dia divonis 7 tahun penjara sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Soalnya Adi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Adi juga didenda 1 miliar rupiah. Kalau nggak sanggup bayar, Adi kena pidana kurungan 4 bulan. Awalnya sih kasus ini mau diselesain secara kekeluargaan. Karena pelaku ternyata masih ada hubungan kerabat sama keluarga korban. Terus juga sempat ada rencana permintaan maaf pelaku lewat media sosial. Cuma karena trauma yang dialami korban cukup parah, makanya diperkarakan. Sekarang aja korban masih jalanin pendampingan psikologis. Kasus ini nunjukin betapa bahayanya kalau figur agama yang salah gunain posisinya buat menuhin nafsu bejat semata. Kasus ini membuka mata kita soal abuse of trust. Kekerasan seksual anak seringkali bukan karena predator asing, tapi justru orang yang dipercaya. Guru, pemuka agama, bahkan keluarga sendiri. Makanya, edukasi anak soal batas tubuh itu krusial. Plus, sistem kontrol internal di gereja atau komunitas keagamaan harus lebih ketat. Jangan cuma bergantung sama nama besar atau jabatan rohani. Jangan anggap semua orang yang bawa label pendeta, ustadz, guru pasti suci. Tetap butuh mekanisme pengawasan dan edukasi publik biar nggak gampang disalahgunakan. Ada fakta lain yang nggak kalah mencengangkan. Terdakwa udah lancarin aksinya dari tahun 2014, tapi kebongkarnya baru tahun 2024. Ini nunjukin betapa kuatnya budaya diam. Entah karena malu, takut gak dipercaya, atau pelaku punya posisi kuasa. Ini PR besar buat kita. Bikin ruang aman buat korban speak up, tanpa takut dijudge atau dibully. Di sisi lain, vonis ini walau terasa ringan tetap jadi titik terang. Paling nggak, korban sekarang punya ruang untuk pulih. Publik dapat pelajaran bahwa status pendeta nggak bikin kebal hukum. Siapapun bisa dihukum kalau nyentuh ranah pelecehan seksual, apalagi anak-anak. Stop jadikan agama sebagai pembenaran dalam berbuat kriminal. Ya betul ya, dalam video ini memang betul pendeta juga manusia, pendeta juga bukan malaikat. Kalau ada pendeta yang seperti ini, apakah ini kita perlu bela? Bagi saya nggak perlu dibela. Perlu dia dihukum sesuai dengan kelakuannya gitu loh. Karena dia sudah melakukan tindakan yang berdosa. Karena Tuhan pun ya pasti menggunakan hukum di dunia ini untuk menghukum dia juga gitu loh. Dan ya Tuhan juga nggak suka gitu loh. Karena itu kekejian bagi di mata Tuhan kalau melakukan percabulan seperti itu. Jadi apakah berarti kita juga meragukan semua pendeta? Enggak semua seperti itu. Baik pendeta, baik majelis, baik jemaat biasa, orang-orang biasa, hamba-hamba Tuhan lainnya juga sama aja gitu loh. Dalam hal hawa nafsu sama aja. Tinggal bagaimana kita mengontrol diri. Nah sekarang kalau dia jatuh, ya udah dia jatuh dan dia terima hukum. Jangan kita membela diri dalam hal ini ya. Kita sebagai orang Kristen jangan membela diri. Dan jangan juga kita benci juga dengan pendeta-pendeta akhirnya. Enggak juga. Jangan kita menyangkali gitu loh. Seperti ya mungkin di tempat-tempat tertentu dibela. Oh ini enggak kok. Atau dibandingkan dengan agama lain. Oh agama kalian lebih banyak kok melakukan. Enggak perlu, bagi saya enggak perlu. Kita terima aja fakta bahwa pendeta kita juga melakukan hal demikian. Gitu. Dan biar dia terima hukuman yang layak dia harus terima. Kalau boleh ya betul dia dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Sesuai hukum yang ada di negara kita.
Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video reaction kita kali ini. Kalau kalian suka, silahkan berikan like kalian, silahkan berikan komentar tanggapan kalian dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.